Agar Anda mendapatkan informasi video terbaru saya lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk berlangganan gratis channel ini. Oke, hari ini kita akan belajar lesson ketiga. Kita akan belajar tentang personal pronoun. Personal pronoun ini nanti dibagi dengan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Orang pertama untuk saya, kalau di Indonesia itu kan saya ya saya kan. Dalam bahasa Yunani tidak. Bahasa Yunani itu kalau saya menjadi subjek, itu saya pakai ego. Tapi kalau saya menjadi objek, itu jadi me atau eme. Tapi kalau saya itu menyatakan kepemilikan dalam bahasa Inggris itu pakai my. Misalkan my book. Nah itu dia pakai mu atau emu. Kalau bahasa Inggris kan cuman apa? Cuman I, me, my. Betul kan ya? 3 kan? Nah kalau dalam bahasa Yunani itu jadi 8 nanti. Berubah dia. Jadi kalau untuk subjek, nominatif, dia itu pakai ego. Kalau dia jadi akusatif, jadi objek, dia jadi me atau eme. Kalau untuk genetif, itu jadi mu atau emu. Kalau dia itu menyatakan datif, datif itu untuk to, kemudian for, atau by, atau with, atau from. Nah itu dia menggunakan me atau emi. Nah kemudian bentuk jamaknya berubah lagi. Kalau bentuk jamak ini, jadi kami, we itu pakai himis. Nah perhatikan. Yang orang kedua di sini kalian itu hampir mirip, cuman huruf depannya saja. Perhatikan, kalau kita belajar bahasa Belanda, itu huruf U itu bisa dibaca I, U. Bahasa Mandarin juga gitu, wo xiang ju ju. Nah, ju itu mulutnya seperti U, jadi bentuknya U, tapi bunyinya I, jadi U. Nah, yang U ini dibaca U, sedangkan yang huruf eta, yang warna yang di sini orang pertama di sini himis bacanya itu I. Yang satu I, yang satu U. Bisa bedain ya. Nah, jadi di sini kalau dia itu bentuk nominatif itu himis, kalau bentuk objeknya atau akusatif itu himas, kalau untuk kepemilikan tuh himon, kalau yang sini himon, hampir mirip kan? Kemudian yang satu di sini nanti ada himin, nah di sini himin. Nah, untuk orangnya, orang kedua itu pakai su, bacanya ini su sebagai nominatif. Su. Jadi S sama U. Su. Terus ini se. Kemudian su. Nah, yang huruf pertama su ini sama su yang ke bawah ini juga sama ini. Cuman panjang pendeknya saja nanti. Jadi mirip-mirip ya. Nanti kalau membahasakan ini nanti kadang-kadang saya jadiin jadi soi supaya Bapak Ibu bisa tahu, karena kalau saya bilangnya si itu kan kalau nggak familiar nggak bisa bedain kan. Maka nanti kadang-kadang saya kasih yang bahasa ininya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti mau pakai untuk bentuk nominatif harus ambil yang atas, yang nominatif sebagai subjek. Kalau dia sebagai objek di belakang predikat itu ngambil yang akusatif. Kalau kepemilikan ngambil yang genetif, kalau untuk yang datif ngambil yang nomor 4 ini. Nah, ini yang orang pertama dan orang kedua. Nah, sekarang untuk yang orang ketiganya. Nah, ini orang ketiga. Untuk orang ketiga, ya. Nah, orang ketiga itu dibagi lagi nanti sama bagian ini. Tapi untuk maskulin, dia itu menjadi aftos. Nah, lihat. Di sini huruf U, kalau ketemu sama A, bacanya jadi F. Jadi aftos bacanya. Bukan autos. Bukan begitu, tapi aftos. Ini dibaca F. Aftos, afton, aftu, afto. Nah, kalau jamaknya, yang merah ini, aftu, aftus, afton, aftus. Nah, di sini nggak usah dihafalkan dulu, saya kasih tahu saja sekedar dulu, nanti belajarnya nanti. Nah kalau perempuan lain lagi. Jadi kalau saya bilang afti, itu tahu saya, itu perempuan dia, sudah pasti perempuan. Kalau laki aftos. Lah kalau dia netral bukan banci ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan banci, tapi artinya dia tidak memiliki gender. Tidak mempunyai gender dia. Nah,
Yang di sini Bapak Ibu lihatnya. Seperti benda itu Pak ya? Ya. Maksudnya. Benda gitu. Ya, setiap kata benda sama seperti bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu kan setiap benda punya gender, ya. Bahasa Ibrani juga punya gender. Bahasa Inggris gendernya sudah nggak ada kayaknya. Saya belajar tidak pernah ketemu bahasa gender, tapi bahasa Belanda masih ada. Misalkan vuur, api itu laki-laki, misalkan. Nah, jadi, di sini Bapak Ibu lihat di sini. Ini bentuk nominatif sama akusatifnya sama. Betul kan? Nggak beda. Nah, nanti bentuk genetif sama ini baru beda. Nah, di sini dilihat jadi mereka ini baru ngomong kata benda. Jadi satu kata benda itu bisa dibagi dalam 8 kasus. Oke? Pengetahuan aja dulu nggak apa-apa, nggak usah diingat. Sekarang saya maju ke... Nah, saya terangkan dulu. Dalam bahasa Yunani ada yang namanya preposisi. Karena kita nanti akan belajar ketemu preposisi nanti. Nah, dalam bahasa Yunani strukturnya sangat jelas. Preposisinya ada 17, tapi saya nggak ngajarin dulu di sini, saya ajarin dulu yang sedikit. Nah, saya perhatikan di sini, lihat ya. Kalau dari jauh mau datang ke rumah, belum masuk loh ya, itu namanya pros. Jadi pros itu menuju, mendekati. Kalau dari sini, dari pros ini nanti masuk ke dalam, itu namanya is. Kalau sudah di dalam, namanya itu and. Kalau dari dalam keluar, namanya act. Kalau dari luar kemudian menjauh, namanya apo. Oke, sudah mulai tahu ya? Nanti waktu praktek kita balik lagi. Nah, sekarang saya mau mereview sedikit yang kemarin sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Makanya sebaiknya nanti dibaca yang pertama dan kedua, sebaiknya diikutin supaya Bapak Ibu itu bisa tahu kenapa kok begitu. Saya nggak menjelaskan ulang, tapi saya review sedikit aja. Kata kerja ini pelajaran pertama. Setiap kata kerja itu mengandung orang, waktu, dan tindakan. Misalnya saya bilang, misalkan Lego. Lego itu mengandung orang itunya saya, orang pertama tunggal. Kemudian waktunya sekarang, sedang. Kemudian tindakannya mengatakan. Perhatikan, Bapak Ibu kalau lihat kata benda di dalam bahasa Yunani, kata kerja itu selalu mengandung orang, waktu, dan tindakan. Kalau bahasa Indonesia kan enggak kan? Kata makan itu berdiri sendiri hanya tindakan. Tidak mengandung orang, tidak mengandung waktu. Nah, tapi dalam bahasa Yunani, itu satu kata itu sudah ada orangnya, ada waktunya, ada tindakannya. Sebetulnya ada 5, tapi saya kasih 3 dulu. Ya. Nah, kalau kata benda itu dia punya juga 3. Ya, 3 unsur. Pertama ada kasusnya. Kedua ada gendernya. Yang ketiga ada jumlahnya. Jadi setiap kata benda itu dia punya kasus, punya gender, punya jumlah. Kalau kata kerja itu mengandung 3 unsur, orang, waktu, dan tindakan. Jangan salah ya. Kalau kata benda itu mengandung 3 unsur juga, kasus, gender, dan jumlah. Nah, saya kasih contoh sekarang di sini. Kalau kata kerja, saya kasih contoh di sini, lihat di bawah sini. Ada kata estin. Estin ini orangnya adalah dia. Orang ketiga, tunggal kan kalau dia. Nah, waktunya kapan? Sekarang, sedang. Tindakannya apa? Adalah. Nah, ini dalam bahasa Inggris itu seperti to be jadinya. Nah, tapi kalau bentuknya lampau, ya sudah terjadi, itu pakai in. In itu dia dulu adalah. Nanti kita mau belajar kata ini soalnya untuk menerjemahkan. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu kalau menerjemahkan harus ada orangnya, dia, atau saya, atau kamu. Kemudian sedang. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit tentang waktu. Dalam bahasa Yunani itu tidak punya waktu seperti bahasa Inggris. Present, past, bentuk past, bentuk futur ya, yang akan datang. Itu tidak ada sebetulnya. Tapi karena yang membuat buku-buku itu orang Inggris, maka sama dia itu di-convert, disama-samain dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu ini bentuk present. Nah, sebetulnya dalam bahasa Yunani adanya cuman begini aja. Sekarang sedang dilakukan atau tidak?
Kalau sekarang sedang saya lakukan, nah itu bentuk sekarang, bentuk sedang. Kalau sudah selesai, itu masuk bentuk aorist, bentuk imperfect, kemudian bentuk perfect, bentuk pluperfect. Nah, nanti yang belum masuk ke yang akan. Jadi sebetulnya tidak ada bentuk yang akan datang, bentuk sekarang, bentuk lampau, itu nggak ada. Tapi kenapa kok muncul? Karena buku-buku bahasa Yunani itu yang membuat kebanyakan dari barat. Nah, karena dia itu penerjemahannya pakai bahasa Inggris, maka dia diberikan tanda-tanda waktu. Paham Bapak Ibu ya? Nah, makanya nanti waktu belajar ini, tolong jangan berpatokan pada bahasa Inggris, tapi harus ke bahasa Yunani langsung. Nah, Anda lihat kalau di sini sekarang, kalau di sini contohnya estin, dia sedang adalah. Kemudian kalau benda, saya ambil contoh, dia, misalkan ya. Nah, dia itu termasuk benda, walaupun ini personal pronoun, kata ganti orang, dia, benda. Nah, dia itu bentuk maskulin, ini tunggal. Jadi dia kasusnya adalah nominatif, gendernya itu maskulin, kemudian jumlahnya satu tunggal. Kalau jamak aftu. Oke. Nah, kalau dia itu perempuan, dari aftu ini saya juga tahu ini, dia itu perempuan, ini tunggal, bentuknya nominatif. Kalau dia itu netral, bentuknya ini. Oke. Kalau lihat begini kan bingung, sekarang mari kita masuk ke kita punya soal saja. Yang mau menjawab silakan nanti dibuka Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kasih contoh sekarang ya. Perhatikan di sini. Untuk menerjemahkan, pertama cari kata kerjanya. Kata kerjanya di sini apa? Legi. Nah, Bapak Ibu yang sudah ikut pelajaran pertama, itu bisa ditandai, legi ini huruf I ini, perhatikan yang saya kasih warna merah, itu namanya personal ending. Ini orang ketiga tunggal. Berarti dari sini saya sudah bisa tahu, dia itu adalah dia. Oke, ini artinya dia di sini. Nah, dia ini bentuknya apa? Waktunya sekarang. Karena kalau waktunya lampau sudah terjadi, itu bentuknya N. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kalau dia itu sekarang, itu I. Kalau N, itu sudah lampau. Oke, kalau yang akan datang, itu nanti dikasih S. Jadi ada tandanya. Karena tidak ada S-nya, bukan N, berarti ini sekarang. Nah, berarti ini dia sedang. Oke, nah legi itu kata kerja tindakannya. Tindakannya dia adalah mengatakan. Berarti yang warna hijau kalau saya terjemahkan jadinya dia sedang mengatakan. Yang sudah ikut pelajaran 1-2 tolong bantu saya supaya teman-teman yang baru ikut mungkin belum sempat ikut yang pelajaran 1-2-nya mungkin agak kesulitan tapi nggak apa-apa ikutin saja. Nanti sampai yang keberapa sudah tahu nanti. Oke, jadi ini dia sedang mengatakan. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Di sini ada Yesus. Nah, kita lihat sekarang. Yesus ini belakangnya apa belakangnya? S. Nah, kalau belakang S di sini, perhatikan di sini. Yang belakangnya S jadi apa dia? Maskulin kan? Berarti dia sebagai apa di sini? Nominatif kan? Tapi Bapak Ibu, nanti yang belakangnya os belum tentu loh ya. Tapi untuk yang ini, tandanya S itu adalah nominatif. Nanti akan ketemu di dalam deklensi 3, itu nanti ada yang tidak beraturan, S itu nanti artinya bukan nominatif, bisa jadi nanti genetif. Bisa jadi nanti dia feminin, karena yang banci-banci. Jadi, tapi untuk yang soal-soal sekarang saya berikan, itu pakai dasar yang ini, oke? Jadi ini dia sebagai apa? Nominatif kan? Berarti kalau begitu, kalau saya terjemahkan di sini, dia sedang mengatakan, dianya siapa dianya? Yesus, karena ketemu sekarang. Dianya itu, subjeknya adalah Yesus. Ada nggak di sini objeknya? Objeknya di mana kita tahunya objeknya? Objeknya di sini kita bisa tahu. Kalau dia objek, belakangnya pasti pakai apa? On.
Ini pakai N juga. On. Nah, yang ini pakai O. Iya. Jadi kalau tidak ada 3 ini, Anda lihat di sini, kan nggak ada kan? Berarti dia cuma punya subjek dan punya predikat, tapi tidak punya objek. Jadi yang di depan sini terjemahannya, Yesus sedang mengatakan. Nah, kata dianya diganti dengan Yesus. Jangan Yesus, dia sedang mengatakan, tidak boleh. Dianya sekarang digantikan oleh Yesus. Nah, kalau Yesusnya tidak ada, cuman legi saja, terjemahnya dia sedang mengatakan. Paham ya? Oke. Kalau bisa ini nanti senang baca Alkitab bahasa aslinya. Oke, yang kedua sekarang. Ego imi hisoi kehi alitia. Oke, Bapak Ibu. Perhatikan ya. Ego ini tadi, artinya ego ini apa ego ini? Coba kita lihat di sini. Saya tapi bentuk orang pertama. Nominatif. Nah, ego ini berarti saya. Berarti dia itu nominatif, berarti dia sebagai apa? Subjek. Nah, tapi sekarang ada kata imi. Ada kata imi. Imi itu apa? Nah, imi ini adalah kata kerja, Bapak Ibu sekalian. Ini. Sama seperti estin. Kalau estin itu dia sedang adalah. Kalau imi itu adalah saya. Ini orang pertama. Jadi, kalau ini kata benda sebagai nominatif, maka ini kata kerja imi ini. Perhatikan. Jadi terjemahnya imi apa? Saya sedang adalah. Nah, sayanya diganti oleh ego. Berarti dia punya subjek kan? Berarti saya sedang adalah. Jadi ada ego atau tidak ada ego, terjemahannya sama. Nah, nanti kalau kita membuat diagram, baru ada gunanya. Belum, kita nggak ngomong diagram ya. Kalau sekolah teologi baru ada itu nanti. Nah, terus ada hisoi. Nah, kita lihat. Ini ada artikel hi. Kemarin sudah saya ajarin artikel kan kemarin. Betul kan? Di pelajaran yang kedua. Nah, hisoi. Hi berarti apa? Maskulin apa feminin? Itu. Feminin, betul kan ya? Nah, berarti di sini feminin dia ini. Jadi artinya hidup. Aku sedang adalah hidup ke dan hi alitia. Nah, dua-duanya ini menjadi objek. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Perhatikan ya. Kata hi, ini kan nominatif semua kan? Betul nggak? Iya. Kenapa ini nominatif? Ini nominatifnya ada 3. Yang satu ego, yang 2 soi dan alitia. Dari mana taunya? Dari predikat, dari artikelnya. Dia punya artikel hi, berarti dia nominatif. Kalau dia artikelnya ton, tin, to, atau tu, tus, tis. Nah, itu pasti dia nanti bentuknya bentuk akusatif, datif, atau genetif kan? Nah, tapi karena dia ini bentuknya ini bentuk nominatif, nah tapi ada 3 sekarang. Yang mana? Lah, yang dipakai yang ada hubungannya dengan kata kerja. Kata kerja ini siapa? Saya sedang adalah. Nah, yang kata sayanya di mana? Di sini. Maka yang dipakai jadi subjek adalah kata ego. Karena dia itu tidak mewakili saya. Ini bukan saya ini. Nah, dia nanti dijadikan subjek predikatif. Oke, saya agak detail sedikit untuk Bapak Ibu yang baru ikut ya. Karena nyusul saya ulangi seperti ini. Nah, sekarang saya agak cepat. Ikutin saja, nggak paham nggak apa-apa. Nanti sampai ke nomor kesekian kira-kira sudah punya gambaran. Nanti selanjutnya belajar di rumah. Nah, nanti ikut di grup. Kalau yang tidak mengerti, tanya sama saya akan kasih penjelasan-penjelasan tambahan supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan baik. Jadi terjemahan di sini, terjemahannya apa di sini jadinya terjemahannya? Yesus sedang berkata atau mengatakan, ya, aku sedang adalah apa? Hidup dan kebenaran. Mau di belakangnya dikasih itu juga boleh.
atau nggak pakai itu ya? Boleh pakai itu nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Iya, pakai itu. Tapi kalau belajar iya. sebaiknya dikasih itu. Karena kita masih belajar kan. Iya. Dikasih selengkap mungkin. iya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, kita agak cepat Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Ada kata himis. Himis ini siapa? Coba kita lihat di sini, himis. Himis. Coba yang U atau yang I ini? Pakai ita. Pakai ita. Berarti kami kan? Bacaan. Ya kan? Kami dalam bentuk nominatif. Berarti dia itu sebagai subjek. Nah, maka kita lihat sekarang. Nominatif. Nah, kita lihat sekarang, perhatikan. Wah, komputer saya ini nggak tahu kenapa ya kok jadi lambat ini ya. Nah, ini saya sedang adalah. Kalau kami itu jadi S-man. Perhatikan. Jadi S-man ini sama seperti ini. Kalau ini itu orang pertama tunggal, kalau S-man orang pertama jamak. Jadi terjemahannya jadi begini. Agak cepat nggak apa-apa ya. Jadi kami Ya. sedang adalah. Nah, kaminya ada nggak di sini subjeknya? Ada. Himis ini. Yang saya kasih warna hijau ini adalah subjeknya. Oke ya. Jadi kata S-man ini kami sedang adalah ternyata dia punya subjek himis. Maka di sini saya terjemahkan jadi kami sedang. Nah, adalah tapi bukan. Tidak adalah. Berarti kalau tidak adalah berarti saya terjemahkan biasa dulu. Tidak adalah. Nah, saya kasih dalam kurung jadi bukan. Oke? Tekna itu anak-anak. Tekna. Tekna. Poniru ini. Nah, kita lihat sekarang. Kemarin sudah belajar kan? Yang U ini apa belakangnya U? Coba diperhatikan di sini. Yang belakangnya U. Yang mana belakangnya U? Genetif. Nah, berarti jadi milik. Jadi miliknya siapa ini? Anak-anak milik yang jahat. Anak-anak jahat gitu. Jadi anak-anak jahat. Lihat ya, mobil milik saya. Berarti mobil saya. Boleh kan dalam bahasa Indonesia? Boleh. Boleh kan? Nah, jadi di sini kalau anak-anak milik yang jahat, berarti anak-anak jahat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ikutin aja duluan. Ya. Nah, di sini ada kata kerja. Kata kerjanya baptisi. Baptisi belakangnya I. Berarti siapa? Tunggal. Orang ketiga tunggal. Betul kan ya? Berarti dia sedang membaptiskan. Nah, dianya siapa? Ternyata ada yang belakangnya S ini. Nominatifnya. Berarti Yohanes. Berarti Yohanes sedang membaptiskan. Lah, mi ini siapa mi ini? Dilihat di sini tadi. Saya. Nah, di sini. Saya sebagai apa dia? Akusatif. Sebagai objek, betul kan? Nah, jadi Anda nanti bisa lihat di sini nanti. Langsung objek langsung kan? Nah, berarti di sini langsung dia sedang membaptiskan saya. Ya. Nah, bahasa Yunani itu sangat teratur Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, walaupun ditukar-tukar tempatnya, kita tetap menemukan dia. Karena kita bisa tahu dia itu tempatnya di depan atau di belakang. Dia itu ada hubungannya dengan kata kerja atau tidak. Semuanya bisa diuji. Oke. Nomor 4 ya. Pak, permisi tanya Pak. Ya. Jadi tapi secara sintaks ada aturan bakunya nggak Pak? Secara sintaksnya Pak? Secara kalau apanya? Ada. Secara sintak ada. Beda dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Frekuensinya jelas gitu ya Pak? Ya. Jadi gini, karena Bapak tanya sintak sama saya, sintak itu begini gunanya ya. Satu kata kalau digabung dengan kata yang lain, itu bisa berubah arti. Betul kan? Nah, dalam bahasa Ibrani, Pak, itu Musa pertama kali menulis itu kan tahun 1400 sebelum Kristus. Betul kan? Jadi 1400 sebelum Kristus. Nah,
Dia tuh nulis terus sampai ribuan tahun. Nah, kata yang sama dipakai antara kata bara sebelum pembuangan sama setelah pembuangan di Babylon artinya sudah berbeda. Makanya diperlukan sintak. Tapi kalau dalam bahasa Yunani tetap diperlukan sintak tapi sangat sederhana. Karena bahasa Alkitab, bahasa Koine, Yunani Koine, itu zamannya Tuhan Yesus sampai kitab Wahyu ditulis itu nggak lebih dari 60 tahun, Pak. Nah, dalam 60 tahun satu bahasa itu berubahnya nggak terlalu besar, betul nggak? Beda dengan bahasa Ibrani yang ditulis perbedaan rentang waktunya itu 1.500 tahun. Jadi sementara diabaikan dulu sintaknya, oke? Oke, sekarang kita jawab ini. Legusin. Nah, yang sudah belajar legusin siapa? Kata usin berarti siapa? Orang ketiga jamak. Orang ketiga jamak mereka. Berarti mereka sedang mengatakan. Nah, merekanya siapa? Pasti jamak juga. Nah, kita lihat. Di sini yang jamak siapa di sini yang jamak? Ada oi di sini sebentar. Nah, lihat di sini. Nah, ini ada kan oi kan? Berarti dia jamak di sini. Sebagai apa oi ini? Sebagai nomi Mereka. natif, betul kan? Nah, nominatif berarti kalau gitu ini jadi subjeknya. Maka kita tulis di sini kalau gitu orang kudus sedang mengatakan. Nah, ada kata mi. Perhatikan di sini, mi. Nah, mi coba dicari di sini. Kata mi bentuknya apa? Datif. Kalau datif artinya apa di sini? Ya, bisa kepada, bisa apa namanya untuk, for, bisa untuk by, boleh, atau bisa with, atau bisa from. Tapi kita artikan di sini pakai kepada, oke ya. Jadi sangat teratur sekali. Bapak Ibu kalau ngikutin pelajaran punya saya, kira-kira setahun bisa baca Alkitab. Amin. Perhatikan di sini. Kalau gitu, mi-nya ini adalah kepada saya. Jadi Bapak Ibu jangan tanya sama saya begini ya. Kepada saya. Tolong jangan tanya sama saya, Pak Huangze, itu kata kepada itu bahasa Yunaninya apa? Enggak ada. Karena bahasa Yunaninya kepada itu nempel di gramatika. Bentuk datif dia akan dapat tambahan kata kepada. Jadi dari kata ini sudah ada kata-kata apa? Dia bentuknya datif, bisa kepada, bisa untuk, bisa dengan, bisa dari, betul kan ya? Bisa di dalam. Ini macam-macam ini pengertiannya ini di sini. Nanti ada rumusnya, sementara ikutin saya dulu, yang penting bisa menerjemahkan dulu. Nah, jadi orang-orang kudus ini sebagai, atau boleh tambahin itu ya, orang-orang kudus itu sedang mengatakan kepada saya. Nah, sekarang ada kata tus logus tuteu. Tus logus tuteu, kita lihat pakai tus, yang satu pakai tu. Lihat, yang pakai tus sama pakai tu. Bentuknya adalah akusatif, berarti jadi objek. Berarti ini adalah firman. Nah, di belakangnya ada kata tuteu, ada tu, pakai uu. Berarti bentuknya apa? Genitif. Genitif, berarti milik. Berarti firman-firman milik Allah. Nah, kalau saya terjemahkan langsung firman-firman Allah gitu loh kira-kira. Oke? Miliknya tidak perlu, nggak apa-apa. Jadi ini boleh dibuang. Yang baru ikut mungkin agak bingung, nggak apa-apa ya. Ikutin saja, biar familiar dulu. Kalau ada tanda titik koma, itu artinya tanda tanya. Perhatikan. Titik koma itu artinya tanda tanya. Waduh, komputer saya nggak mau jalan lagi nih. Sekarang coba kita lihat EKT. Kemarin ingat nggak EKT itu artinya kalau nominatif. Apa? Nominatif apa ya kemarinnya? Belakangnya ET ini apa? Plural. Orang gua. Orang kedua, berarti lihat. Kata eko, saya sedang memiliki. Nah, kalau begitu ini artinya apa? Kalian
sedang memiliki. Nah, ini kata to tunggal apa jamak? Tunggal. 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 Nah, kenon apa artinya? Baru. Ya. Kenon ini artinya baru. Nah, belakangnya n berarti apa nih? Kalau belakangnya n? Objek, Pak. Objek, akusatif kan? Berarti kalau begitu Iya, objek langsung. kalian sedang memiliki. Nah, himation itu adalah baju. Jadi tu kenon himation ini satu kata, Pak. Pak, aktif. Ini satu kata ini ya. Artinya apa? Baju baru. Bentuknya tunggal karena belakangnya n. Jadi ini baju baru. Nah, di belakangnya ada kata mu. Coba diperhatikan lagi di sini. Mu itu apa? Ini bentuknya. Bentuknya genitif. Berarti milik kan? Betul kan? Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menerjemahkan sekarang. Baju baru Milik saya. milik saya atau baju baruku. Nah, boleh sudah dia di sini. Milik saya. Nah, baju baruku atau milik Nah, itu tanda. Apakah saya. kalian Karena bentuknya dia genitif. Pak, itu kalimat tanya bukan, Pak? Betul. Nah, sekarang kalau kalimat tanya, karena ini ada kalimat tanya, maka sekarang dikasih tanggal kasih apakah. Apakah kalian sedang memiliki baju Kalian baru sedang- saya? Kalian sedang memiliki. Tahu ya, karena ada tanda ini tanda tanya artinya. Tinggal dikasih apakah saja. Oke. Sekarang nomor 6. Kita kerjain. Hi basilia himon uk estin ento kosmo. Kata kerjanya estin. Estin itu artinya tadi apa tadi? Dia sedang adalah. Dia sedang adalah. Perhatikan ya, dia sedang adalah. Kita kasih ini dia sedang adalah. Nah, ada nggak dianya? Ada nggak di sini? Embedded di Estin, Pak. Matiin dulu semua, baru masuk lagi satu-satu buka. Sudah. Ya, oke, ya. Nah, mari sekarang kita mulai sekarang. Dia sedang adalah. Ini untuk Estin ya, warna merah ini tadi ya. Nah, sekarang kita cari. Dianya ini ada nggak kata dia ini? Ada. Enggak ada. Tidak ada uk. Nah, Tapi dalam nah, uk ini untuk menyangkal adalahnya, betul kan ya? Berarti ini di sini adalah tidak adalah. Uknya ditaruh di sini. Berarti kalau gitu dia bilang bukan. Dalam bahasa Indonesia jadi bukan. Jadi tidaknya saya taruh di sini, tidak adalah. Nah, sekarang kita cari dianya ada nggak di sini? Perhatikan saya menerjemahkan. Karena dia itu ada artikel, perhatikan artikel ini. Ini bentuknya apa artikel ini? Nominatif. Nominatif, berarti kemungkinannya jadi dia, betul nggak? Kan nominatif kan subjek. Nah, terjemahannya apa? Basilia itu kerajaan. Kerajaan. Himon itu apa? Mbak, perhatikan di sini himon. Apa himon di sini? kamu. Genitif. Himon, pakai ita. Artinya apa genitif? Milik milik kami. Kami. Kan milik kami kan ini, betul kan ya? Kedua. Oh, saya ini salah nulis ini ya. Ini kebalik saya ini. Ini harusnya milik kami di bawah sini. Ini kaminya di sana. Ini saya tulis salah. Ini saya salah tulis saya ini. Harusnya milik kami. Nah, jadi milik kami berarti kalau begitu kalau saya sambung kerajaan milik kami atau kerajaan kami, betul nggak? Ya. Yep. Betul kan? Kalau begitu dianya itu menggantikan kerajaan kami di sini. Dianya dibuang jadi kerajaan kami. Dalam kurungnya itu dia. Nah, dianya ini sekarang saya buang. Karena ternyata ada dia punya ini. Supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya kasih tanda begini. Oke, ini dibuang ya. Kerajaan kami bukan, ini sedang tidak adalah kan bukan kan? Kita lihat di sini. Ento kosmo.
di dunia. dalam Dari dunia, kosmo dari dalam dunia. dunia. Berarti kalau begitu terjemahnya Dalam dunia. bukan dalam Dari dalam Dalam dunia. dunia. Kerjaan kami bukan dalam, Nah, bukan dari dalam dunia. nggak boleh ada darinya, Pak. Oh iya iya. Karena tidak ada kata dari, Pak. Nah, dia adanya itu pakai N. N itu di Iya. dalam. Tadi kan sudah saya kasih tahu kan. Di dalam tuh ya di dalam ya di dalam. Jadi saya menerjemahkannya setia, tidak boleh ada unsur penafsiran. Oke, nomor 7. Kita agak buru-buru. Himis Sofi ke Makari Esmen. Nah, Esmen ini apa? Ini kata kerjanya. Tadi sudah ada kan? Artinya apa Esmen? Kata kerja Kami apa semen? sedang Kami adalah. Betul kan? Oh, kami sedang adalah. Ya kan? Esmen kan kami sedang adalah kan? Nah, sekarang kami ini siapa? Makario. Ternyata di sini ada Himis ini. orang-orang pintar. Himis ini adalah Orang-orang untuk menggantikan kami. Ini Betul kan? sopoi. Berarti kalau begini, siapa ya? kalau gitu langsung saja kaminya dia punya di sini, nggak usah ditambahin, tapi sudah ada karena dia bentuknya kami. Berarti kami sedang adalah, tapi ada himisnya ini adalah kami. Nah, kami adalah apa? Wow. Apa ini? Makario ya Makario. Sofi ke Makari, Orang-orang bijak. bijaksana dan diberkati. Berbahagia. Diberkati. Nah, jadi kami adalah, nah sedang ini sebetulnya nggak usah dibaca ya, karena ini hanya menunjukkan waktu saja. Tapi karena ini kita belajar, kita sebutkan. Kami adalah orang bijaksana dan orang diberkati. Karena jumlahnya jamak semua ini pakai i. Nah, perhatikan di sini i. Betul kan? Belakangnya i, belakangnya i itu jamak. Orang-orang bijaksana. Betul ya? Orang-orang. Nominatif. Nah, kenapa kok ditaruh di belakang? Nominatif bisa menjadi objek. Namanya itu objek predikatif. Oke? Sudah, kalau sekarang kita lihat di sini. Nomor 8. Nanti ini saya kasihkan, Anda nggak nyatet nggak apa-apa, nggak foto nggak apa-apa, tapi kalau mau difoto juga nggak apa-apa, karena nanti ini saya akan kirimkan ke, Anda bisa download nanti hasilnya semua ini. Jadi saya nanti punya bahan-bahan, saya taruh, makanya Anda ikut di grup, kemudian sering lihat saya punya website, sama lihat punya YouTube, supaya Anda bisa ngikuti belajar terus selama seminggu. Oke, sekarang kita lihat di sini sekarang. To argurion humon uk ento hiero estin. Nah, kata kerjanya estin. Dimulai dari kata estin. Cari kata kerjanya dulu ya. Iya. Anda kalau tidak cari kata kerjanya tidak ketemu nanti. Kita terjemahkan kata kerjanya dulu. Berarti estin itu apa? Dia sedang adalah. Oke, dia sedang adalah ya. Nah, dia ini berarti satu, tunggal. Nah, yang tunggal di mana? Ternyata ada di sini kata tunggal ini. Ini tunggal ini. Betul kan? Tuh. Oh, argurion, Pak. Argurion itu artinya uang atau perak. Uang atau perak. Uang kami. Nah, jadi uang kami ini milik kami karena on-nya ini adalah kepemilikan, betul enggak di sini? On. Betul kan? Anda lihat di sini kursor saya on. Genitif. Milik kami kan. Berarti uang milik kami. Nah, berarti dianya ini sekarang diganti karena ada pengganti dianya. Nah, uang kami, betul kan ya? Tidak sedang, dia sedang, ini dihapus, ini jadi tidak ada karena ada gantinya uang kami tadi. Perhatikan caranya begini ya. Sedang tidak ada. Nah, tidaknya ditaruh di depannya tindakan. Oke? Tadi kan sudah saya ajarin kan, kalau kemarin sudah saya ajarin kan, kalau ada kata tidak, itu ditempelin di depannya tindakan.
Nah, tindakannya ini kebetulan adalah. Jadi tidak adalah tohiro, artinya ini di dalam bait suci. suci. Nah, kok bisa ada di dalam? Bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Terjemahannya dia ini untuk kata ini kata apa ini? Coba lihat di sini. Hero ini bentuknya apa ini? Bentuknya ini. Hero. Bentuk tunggal. Datif. Bentuk tunggal. Hero. Di kalian sana ada nggak? Di sini saya tidak ada. Karena pelajaran kemarin ya. Bentuk datif kan? Belum Nah, kalau bentuk datif berarti dia itu bisa kepada, bisa untuk, bisa oleh, bisa dengan, ya, bisa dari, ya. Tapi bisa di dalam. Ini kurang satu saya harusnya ada in di dalam. Kurang lengkap saya nulisnya ya. Jadi ini di dalam bait suci. Suci. Nah, Suci. oke. Kita terusin dulu. Nomor 9. Yes. Lambanusin. Nah, ini kata kerjanya. Lambanusin berarti ada usin. Berarti apa? Usin. Mereka. Yang ketiga. Lambano artinya apa? Menerima. Lambano saya sedang menerima. Berarti lambanusin apa? Mereka sedang menerima. Nah, sekarang kita cari. Merekanya ada nggak di sini yang jamak? Dari kata di sini. Ada. Apa yang jamak? Ini ada artikelnya. Berarti ini ada nominatifnya. Ya. Betul kan? Berarti ini kan nominatif kan? Oh iya. Nah, ada oi. Berarti itu mereka ini jamak ini. Jadi merekanya siapa? Orang-orang Parisi. Parisi. Nah, di sini orang-orang Parisi jadinya. Parisi. Orang-orang Parisi. Ini sudah jamak. Nah, merekanya sekarang jadi dibuang karena sudah digantikan dengan orang-orang Parisi, ya kan? Orang-orang Parisi sedang menerima. Nah, ada tidak. Nah, tidaknya ditaruh di mana? Sedang tidak menerima. Nah, ditaruh di sini. Di dekatnya menerima. Tidak, kata U-nya ini tadi. Ini kan kata menyangkali itu ini. Paham ya? Ya. Yang saya kasih warna kuning ini adalah penyangkalan. Nah, saya ditaruh di sini. Gandeng sama kata kerja. Tindakannya. Jadi menegasi tindakannya. Jadi menerima jadi tidak menerima. Menerima siapa ini? Yang. Himas. Coba dilihat di sini, Himas. Mana ini Himas ini? Sebagai apa dia? Akusatif. Akusatif kan? Berarti sebagai apa? Sebagai objek. Nah, jadi tidak menerima kami. Jadi bisa salah nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau kita punya rumusnya, kita menerjemahkan itu tidak mungkin salah. Tinggal lihat aja, lihat tabel. Nah, Anda nanti bisa menerjemahkan. Lihat, oh ini di mana bentuknya, taruh di sini. Oh ini bentuknya nominatif, taruh di depan. Oh ini bentuknya akusatif, taruh di belakang. Oh ini bentuk keterangan. Keterangan apa? Datif. Keterangan kepemilikan, genetif. Sekarang familiar dulu aja ya. Oke. Sekarang nomor 10 ya. Ho presbiteros didaski himin tin alitian. Didaski kata kerja. Dia sedang mengajar. Dia sedang mengajar. Nah, dianya ada nggak? Satu orang? Ya. Ada. Yang mana? Ho presbiteros. Ada ho ini. Ho ini pasti tunggal. Kalau jamak bentuknya apa? Bentuknya oi. Betul kan? Kalau oi itu jamak, kalau o cuma satu. Lah, ini ada osnya. Berarti kalau ada osnya, berarti dia ini apa? Nominatif. Tunggal. Betul kan? Tunggal kan? Nominatif tunggal kan? Nah, kalau begitu dianya sekarang diganti. Imam itu. Nah, kata dianya diganti sekarang sama imam itu. Dihilangkan. Jadi imam itu sedang mengajar. Nah, himin apa? Nominatif lagi. Kami.
Ini kami kan, tapi bentuknya apa? Ini yang Subjek. infinitif. Ayo Himin, lihat di sini, di sini. Himin yang mana ini? Yang paling bawah. Ini. Datif. Mana? Datif, berarti kepada kami kan? Datif. Oh, datif jadinya. Berarti kan kepada kami kan Kepada ini, betul kan kami. ya? Kepada kami. Ya. Nah, ini kepada kami. Lah terus yang ini Iya. alitian ini apa nih? Tin alitian, belakangnya N. Coba dicari di sini. Yang belakangnya N apa? Kebenaran. Nah, Iya. Di sini saya tidak ada. Yang kemarin saya kasih. Yang belakangnya N itu apa? Nomi, apa namanya? Akusatif kan? Tunggal kan? Nah, berarti ini diterjemahkan duluan ini. Diterjemahkan duluan yang warna kuning, saya kasih warna kuning. Ini diterjemahkan duluan. Mengajar kebenaran, baru yang hijau. Yang hijau ini yang terakhir di sana. Kepada kami. Pada kami. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kerjanya duluan. Tahu ya? Oke. Ini masih ada 15 soal, tapi nanti kalau ada waktu kita kerjain. Sekarang kita mau praktek dulu ke penerjemahan Alkitab. Kalau tidak ada waktu ya ini nanti buat PR. Ya. Nah, sekarang kita terjemahkan coba. Kita lihat Alkitab kita sekarang. Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 1 bunyinya begini. En archi in hologos ke hologos in proston theon ke theos in hologos. Kalau sudah, saya terjemahkan. Dalam bahasa Indonesia bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Inggris, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Itu pakai KJV. Dalam bahasa Mandarin dibilang, Tai Chu Yo Tao, Tao Yu Shangdi Dong Zai. Tao Jiu Shi Shangdi. Nah, ini dalam bahasa ini. Artinya kira-kira sama Bapak Ibu. Nah, nanti kalau saya bikin pelajaran bahasa Mandarin, Anda mau ikut boleh juga. Ya. Kenapa? Kalau Anda jadi hamba Tuhan, Anda nggak bisa Mandarin. Agak sulit punya jemaat orang Chinese. Karena orang Chinese itu senang kalau penggembalanya itu bisa bahasa Mandarin. Betul nggak? Jadi harus bisa sedikit-sedikit. Kenapa? Paling nggak bilang ni hao. Gitu loh ya, betul nggak? Apa kabar? Gitu. Nah, saya kebetulan dulu di China dulu 16 tahun. Oke. Nah, sekarang kita terjemahkan. Ini kan dibagi 3 kan. Anarchy in hologos. Ini koma. Ini klausa pertama. Klausa keduanya ke hologos in proston theon. Dan klausa ketiga ke theos in hologos. Oke. Sekarang kita dari klausa pertama dulu. Kita terjemahkan. Lihat. Anarchy in hologos. Nah, cara menerjemahkan perhatikan saya di sini lihat. Kata N itu preposisi di dalam. Nah, lihat di sini. N. N itu di dalam. N itu sudah masuk di dalam. N. Oke? Dalam. Kalau is dari luar mau masuk. Di Kalau dalam. X dari dalam keluar. Nah, ini yang sederhana. Saya kasih cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita balik ke sini. N itu diartikan di dalam karena preposisi. Kata archi, Anda lihat di sini. Itu bentuknya kata benda, KB itu kata benda, datif, berarti datif itu artinya apa? Bisa kepada, bisa untuk, bisa oleh, bisa di dalam, bisa from, dari, bisa with, betul enggak? Nah, Anda perhatikan. Kata N, Anda lihat kata N ini. Kata N itu artinya itu ada segini loh. Di King James saja ada berapa ini? Di King James ya. Belum lihat yang King Grid loh. Bisa 2 kali lipat. King James itu sangat sederhana. Itu sudah artinya bisa about, bisa after, bisa against, bisa almost, bisa altogether, bisa among, bisa as, bisa at, bisa before, bisa between. Wah, ini aja sudah 30 lebih nih. Satu kata N. Tergantung sintaknya nanti. Ampun. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah waktunya saya ajari sintak. Ini ada rumusnya semua. Tapi sementara nggak usah dulu, saya tunjukin aja. Jadi Bapak Ibu jangan modal satu kata, logos pokoknya firman, nggak boleh begitu loh nanti waktu menerjemahkan. Bisa kacau semua itu karena kita harus melihat sintak antara satu kata dengan kata yang lain, kalau ketemu bisa berubah arti dalam bahasa Yunani. Nah, di sini kata archi itu kata benda datif, artinya bisa kepada, bentuknya tunggal, feminin. Karena dari i sini. Kau tahu datif, ini di bawahnya
kata ita ini ada iota subscript. Anda perhatikan di sini. Ini loh. Lihat kan, saya besarin ini. Ada i di bawahnya ini. Ini huruf i. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang satu iota tidak boleh dihilangkan. Nah, maksudnya iota yang ini. Huruf paling kecil dalam bahasa Yunani, iota subscript, itu pun tidak boleh dihilangkan walaupun tidak ada artinya. Oke? Nah, sebentar kita teruskan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengeksegesa, caranya begini, dipreteli satu-satu, n artinya di dalam itu preposisi. Nah, nanti kalau ketemu dengan datif artinya apa? Ini enggak saya buat karena terlalu rumit, Anda nanti jadi pusing karena baru perkenalan. Archi itu artinya permulaan dari kata benda, datif, tunggal, feminin. Terus ada kata in. Nah, in itu artinya dia adalah kata kerja, bentuknya adalah imperfect, ini bentuk imperfect, kemudian aktif, indikatif. Nah, Bapak Ibu nanti harus menghafal ini loh, harus tahu. Karena sekarang belum belajar ya nggak apa-apa. Nanti Anda kalau setiap belajar akan saya ajarin bagaimana membaca seperti ini. Terus ini orang ketiga tunggal, berarti dia. Nah, kata dasarnya, kata imi, saya sedang adalah. Jadi satu kata ini kalau diuraikan dalam membuat tesis, membuat skripsi, wah itu bisa berlembar-lembar Bapak Ibu. Hanya membahas satu kata. Oke. Terus kata ho itu artikel, nominatif tunggal maskulin. Firman, logos, itu firman, itu kata benda nominatif. Kok tahu? Dari os, ya. Nah, itu tunggal maskulin. Nah, dari semua ini di dalam permulaan, dia dulu adalah itu firman atau firman itu. Jadi kalau diterjemahkan, di dalam permulaan, dia dulu adalah firman itu. Nah, atau itu firman. Nah, di sini Anda lihat, kata logos, hati-hati Bapak Ibu, itu King James kasih 25 arti. Tapi dalam kamusnya Gingrich, itu 52 arti. Jadi kata logos, hati-hati ya, artinya bisa banyak. Kalau Anda tahunya cuma firman saja, ya kalau pas yang tepat artinya firman nggak apa-apa, tapi nggak semua artinya firman. Bisa 52 arti. Oke? Bisa bekerja loh artinya logos itu. Lihat di sini. Wow. Ya. Bisa mengatakan. Ya. Bisa meter. Bisa mulut artinya. Oh. Jadi hati-hati waktu menerjemahkan, ya. Bisa communication artinya, bisa cause, bisa account. Jadi macam-macam. Nah, di sini sekarang terjemahan literalnya saya jadikan begini. N di dalam archi permulaan, in dia dulu adalah, ho itu logos firman. Kalau saya terjemahkan secara lurus, di dalam permulaannya dia dulu adalah firman. Nah, gitu loh. Jadi saya terjemahkannya. Ini caranya kita ini mengeksegesa. Oke, nah sekarang kita lihat klausa kedua. Ke logos in proston theon. Nah, lihat ya. Ke dan, ini konjungsi, kata sambung, artinya dan. Ho sudah, logos sudah, in sudah. Di atas kan sudah kita bahas kan. Nah, tinggal satu lagi di sini, kata pros. Lah kata pros ini artinya apa? Bersama dengan, coba dilihat di sini. Kata pros ini artinya di sini apa? Pros. Menuju kan? Menuju. Kan? Nah, ini kalau ketemu dengan akusatif. Kalau ketemu dengan kata yang lain, sintaknya itu berubah. Nah, di sini artinya bisa jadi bersama. Makanya kata pros ini di sini saja artinya apa? Bisa about, bisa according to, bisa against, bisa among, at, because of, bisa before, bisa between, bisa by, for, kemudian ya at the house, kemudian for intent, night unto. Artinya itu banyak Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, nanti Bapak Ibu harus mencari kata yang tepat untuk kata itu. Enggak sesederhana itu firman Tuhan itu ya. Betul. Tapi aduh. firman Tuhan dalam bahasa Yunaninya, Pak, itu tepat sekali, Pak. Iya. Ya, kalau mengerti, Pak, itu benar-benar menemukan dulu Tuhan maksudnya apa, bisa saya temukan sekarang ini, Pak. Kalau belajar gimana? Nah, ya. Oke, kalau gitu pros ini saya artikan di sini bersama atau dengan. Alasannya apa? Saya nggak usah kasih ya. Bisa melekat nggak, Pak? Apa? Bisa melekat nggak bersama itu? Kalau terjemahkan melekat dalam nanti aja, Pak. Nanti aja ya. Waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Saya ajarin ini dulu ya. Waktunya nggak ada. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi pros itu bisa saya artikan bersama atau dengan. Jadi bisa dengan, bisa bersama. Nah, saya lihat dari mana? Bapak lihat dari sini, kursor saya ini.
Within, saya ambil yang dari sini, Pak. Saya punya alasan, tapi saya ngambil yang dari within di sini. Bersama atau dengan. Oke. Terus ton, itu artinya tuh artikel akusatif, jadi objek tunggal maskulin. Nah, theon itu asalnya dari kata theos. Nah, theos itu nominatif, theon itu bentuknya akusatif. Belakangnya on, betul kan? Akusatif. Artinya tetap Allah, theon itu Allah, tapi dia jadi objek, kalau theos jadi subjek. Nah, kalau saya terjemahkan jadinya begini, ya. Ke dan ho itu logos firman, in dia dulu adalah, pros itu bersama dengan, ton itu theon Allah. Nah, kalau saya terjemahkan jadi gini. Dan firman itu dulu ada bersama dengan Allah itu. Udah ketemu. Jadi Bapak bisa bayangin ya, saya menerjemahkan satu ayat saja, itu bisa lihat kamu sana sini, itu bisa berjam-jam itu Pak. Karena tidak boleh salah kita. Setiap kata itu diteliti, konteksnya dalam seperti apa, sintaknya seperti apa, semantiknya seperti apa. Tapi nanti saya kasih buku panduan. Saya kan lagi bikin panduannya kan bukunya. Nanti Anda nggak usah kayak saya lagi. Anda tinggal lihat, ini di sini lihat di halaman sekian. Oh begini, terjemahkan nanti gampang. Oke, sekarang klausa ketiga. Ke theos in hologos. Kata ke dan sudah selesai. Theos ini bentuknya kata benda nominatif tunggal maskulin. Oke? Nah, in itu sudah saya bahas di sana. Dia dulu adalah. Kemudian hologos sudah, theos sudah. Jadi cuman kata theos ini saja. Maka saya menerjemahkannya begini. Ke dan Allah, in dia dulu adalah itu firman. Jadi kalau saya terjemahkan jadinya begini, ya. Dan firman itu dulu adalah Allah. Dan firman itu dulu adalah Allah. Nah, kalau saya gabung jadi satu, jadinya begini, Pak. Di dalam permulaannya, dia dulu adalah firman atau logos, dan firman itu dulu ada bersama dengan Allah itu, dan firman itu dulu adalah Allah. Ini dalam terjemahan kaku ya Pak ya. Sesuai dengan kata per kata, jadinya seperti ini. Nah, literal. Secara literal. Nanti kalau sudah saya haluskan, jadinya nanti jadi bagus nanti. Jadi kata-kata yang itu, yang ini saya buang semua, nanti jadinya jadi bagus. Tapi saya nggak ngajarin itu dulu, saya ngajarin yang letterlock dulu. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia jadi seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya ajak berdoa masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri acara kita malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu kalau pada malam hari ini kami semua boleh belajar, kiranya Tuhan berkati kami semuanya supaya kami boleh mengulang belajar dan Engkau membuat kami mengerti Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan untuk membaca Alkitab aslinya Tuhan. Berkati apa yang kami pelajari supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami alaskan doa ini. Amin. Kamsia Sifu. Oke, Kamsia. Sampai jumpa minggu depan. Tolong ya, ini akan saya upload. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk grup supaya bisa ngobrol dengan saya. Kemudian, oke, kita lanjutkan di grup saja ya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kamsia. Kamsia. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.